Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tada bihadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah subuh Masjid Al-Mukhlasin dan saudara-saudari yang mengikuti pengajian secara virtual. Alhamdulillah wa syukrulillah bahwa setelah sekitar 2 atau 3 bulan saya absen dari kajian subuh ini, maka pada pagi hari ini tanggal 18 November tahun 2022 saya dapat memulai kembali kajian ini. 3 bulan atau 2 bulan saya absen karena Allah sedang menguji saya, menguji dengan sakit, dengan penyakit yang mengharuskan saya untuk berobat, untuk di rumah sakit, untuk uzlah atau mengasingkan diri beberapa minggu di tempat saudara dalam rangka pemulihan dari operasi di bagian kepala. Maka pada pagi hari alhamdulillah saya bisa mengisi kembali pengajian. Mudah-mudahan saya masih bisa memberikan manfaat. Amin. Kepada sesama, khususnya kepada jamaah Masjid Al-Mukhlasin yang dimuliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang berbahagia, pengalaman 3 bulan dalam ujian Allah sungguh sangat banyak memberikan pelajaran. Banyak hikmah yang saya petik dari pengalaman diuji oleh Allah melalui sakit. Ada beberapa catatan. Pertama adalah bahwa nikmat karunia Allah yang berupa kesehatan itu sungguh nikmat yang luar biasa. Memang harus diakui bahwa bagi kita umat Islam, nikmat terbesar, nikmat teragung dari Allah adalah hidayatul imani wal islam. Hidayah iman dan Islam. Petunjuk Allah kepada kita untuk memilih, memeluk
agama Islam itu memang an-ni'matul kubra, an-ni'matul uzma, nikmat Allah yang terbesar. Bukan sekedar nikmat yang besar, tapi yang terbesar. Dalam bahasa Arab itu menggunakan bentuk superlatif, tafdil, ya. Kalau mudzakkar a'dham, tapi kalau muannas seperti kata nikmat, an-nikmatu itu uzma, a'dham, mudzakkar, muannasnya adalah uzma. Akbar adalah mudzakkar yang terbesar, muannasnya adalah kubra. Jadi akbar, kubra, a'dham, uzma, tergantung mudzakkar atau muannasnya. Karena kita saya an-nikmah, nikmah itu muannas, maka an-nikmatul uzma, nikmat teragung, atau an-nikmatul kubra, nikmat terbesar. Nikmat terbesar dari Allah kepada kita ini kita sepakati adalah hidayah Allah yang berupa kita sadar, kita dengan ikhlas, dengan kemauan sendiri menyatakan diri sebagai bagian dari kaum muslimin, kaum mukminin. Kita mengakui diri kita memeluk agama Islam. Tapi setelah nikmat karunia Allah yang paling agung ini, banyak nikmat karunia Allah yang diberikan kepada kita. Salah satunya nikmat yang besar itu, nikmat yang agung itu adalah nikmat kesehatan. Kesehatan ini sungguh nikmat Allah yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Para ulama menyatakan la ya'rifus sihhata illal marda atau illal marid. Marda itu bentuk jamak plural, marid itu bentuk singular, bentuk mufrad, bentuk tunggal. Marid satu orang, marda beberapa orang, orang-orang. La ya'rifus sihhata illal marda, tidak akan mengenal, tidak bisa mengenal, tidak bisa mengetahui pentingnya nikmat kesehatan itu kecuali orang-orang yang sakit. Ketika kita sehat terus, kita kadang-kadang lupa bahwa nikmat kesehatan itu sungguh nikmat yang luar biasa. Maka kita lupa untuk memanfaatkan kesehatan kita ini guna aktivitas-aktivitas yang positif, aktivitas-aktivitas yang berguna bagi sesama. Tapi sebaliknya kesehatan sering kita gunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Tubuh yang sehat kita gunakan untuk ngampleng orang. Tubuh yang sehat kita gunakan untuk begadang. Tubuh yang sehat kita gunakan untuk hal-hal yang negatif. Ini pertanda bahwa kita tidak mengenal nikmat kesehatan ini sebagai nikmat karunia Allah yang penting. Kalau kita mengenal nikmat kesehatan ini sebagai nikmat Allah yang penting, pastilah kita akan memanfaatkan nikmat kesehatan ini untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang itu akan benar-benar disadari ketika orang itu diuji oleh Allah dengan penyakit, dengan sakit.
la ya'rifu sihhata illal marda. Tidak mengenal dengan benar akan nikmat kesehatan itu kecuali orang-orang yang sakit. Ketika kita diuji Allah dengan sakit, kita baru merasakan betul sehat itu adalah sangat penting. Sehat itu adalah mahal harganya ketika kita sakit. Ketika kita sakit, kita sadar tentang pentingnya nikmat kesehatan. Maka mari kita jaga diri kita yang telah diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan menjaga nikmat kesehatan, Allah akan semakin menambah sehatnya diri kita, sehat lahir dan batin. Amin ya rabbal. Tapi sebaliknya, kalau nikmat kesehatan ini kita sia-siakan, justru kita isi aktivitas kita dengan kegiatan-kegiatan yang negatif, murka Allah pasti akan datang. Kalau terlalu banyak begadang, maka kemudian diserang dengan penyakit paru-paru basah, diserang dengan berbagai penyakit yang lain. Na'udzubillahi. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Begitu penegasan Allah dalam Al-Qur'an. Wa idh ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu memproklamirkan, mempermaklumkan bahwa jika kamu bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, antara lain nikmat kesehatan, la azidannakum, pasti aku akan tambahkan nikmat itu kepada kamu. Kita menjadi semakin sehat walafiat. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, jika kalian kufur, ingkar terhadap nikmatku, antara lain nikmat kesehatan, dengan menyia-nyiakan nikmat itu serta menyalahgunakannya, inna adzabi lasyadid, sungguh siksaku sangat pedih. Mudah-mudahan kita menyadari betul pentingnya nikmat kesehatan ini, dan saya menjadi semakin yakin akan pentingnya nikmat kesehatan ini setelah diuji Allah dengan penyakit yang cukup serius, karena menyangkut kepala dan otak, Sekali lagi, mari kita sadari kesehatan sebagai nikmat Allah yang luar biasa. Yang kedua dari catatan saya ialah bahwa sebenarnya kita manusia ini adalah makhluk Allah yang tidak terlalu hebat. Walaupun kita dinyatakan dalam Al-Quran diciptakan Allah fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik penciptaan, tapi tidak berarti bahwa kita ini hebat luar biasa. Sebaliknya kita harus sadari bahwa manusia di balik kelebihan-kelebihannya itu menyimpan hal yang sebaliknya, yakni kelemahan. Manusia itu adalah makhluk Allah yang sangat ringkih, makhluk Allah yang sangat lemah, yang sangat dhaif. Dan itu memang sudah diskenariokan oleh Sang Pencipta sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menegaskan dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifan, dan manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang dhaif, makhluk yang kita harus sadari ini, dan ini menjadi kita semakin yakin adanya ketika kita diuji dengan sakit. Dengan sakit kita tidak bisa
melakukan hal-hal tertentu. Mestinya kita bisa dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sakit, kita hanya bisa berbaring, hanya bisa menunggu bantuan orang lain untuk berdiri, untuk duduk, bahkan untuk tidur dan lain sebagainya. Apalagi untuk mandi, untuk BAB, BAK ya, buang air kecil, untuk kebok dan lain sebagainya. Di sini kita sadar bahwa kita ini sebenarnya makhluk Allah yang walaupun diciptakan dalam sebaik-baik penciptaan, tapi kita ini adalah makhluk yang sangat ringkih, yang begitu dicoba dengan penyakit kita kelabakan. Maka mari kita sadari kelemahan kita ini. Oleh karena kita menyadari kelemahan itu, mari kita jauhi sifat-sifat arogan, sifat-sifat sombong, sifat-sifat congkak. Karena sebetulnya kita ini makhluk yang lemah. Kita ini makhluk yang memiliki keterbatasan, termasuk keterbatasan fisik, yang bila ditimpa oleh penyakit kita menjadi kelabakan. Maka jauhilah sifat arogan, sifat sombong, sifat congkak. Karena sebenarnya kita ini adalah makhluk Allah. Dan kalau kita ini mengakui kelemahan kita, maka kita harus selalu ingat kepada Allah, meminta kekuatan kepadanya. Karena kekuatan itu hanya berasal dari Allah. Itulah yang kita ikrarkan lewat kalimat hauqalah. La haula wa la quwwata illa billah. Atau kalau mau dilanjutkan, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan, illa billahil aliyyil azim, kecuali ada pada Allah yang maha tinggi dan maha agung. Kalimat ini benar-benar harus kita camkan untuk menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya lemah. Kalau kita memiliki kekuatan, sebenarnya kekuatan itu tidak lain berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah saya saling memperbanyak wirid atau zikir yang mencantumkan kalimat la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Antara lain kalimat zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ini zikir kalimat yang sangat lengkap. Di depan dikatakan subhanallah, kita sebut sebagai kalimat tasbih. Ini tasbih. Saya dulu waktu menjadi dosen di sebuah perguruan tinggi swasta, saya tanya dalam ujian ini istilah-istilah keagamaan, jelaskan makna istilah-istilah keislaman berikut ini. 1. Tasbih. 2. Takbir. 3. Tahlil. 'Para mahasiswa itu macam-macam jawabannya.
Yang lucu itu adalah jawabannya, tasbih ialah mani-mani yang terbuat dari kayu atau dari plastik berjumlah 99 terbagi menjadi 3 bagian yang biasa digunakan oleh orang ketika berzikir. Saya pikir ini gimana ini? Padahal yang saya maksud bukan itu, tapi tasbih yang saya maksud adalah mengucapkan kalimat subhanallah. Tasbih artinya menyucikan, mensucikan. Yani mensucikan Allah lewat kalimat subhanallah, maha suci Allah. Itu tasbih. Ya mau dikasih berapa nih repot saya. Tidak salah juga, tasbih itu memang alat yang digunakan itu kan, alat untuk digunakan menghitung. Tapi bukan itu yang saya maksud. Ya, tasbih. Kemudian tahlil dijawab. Tahlil adalah doa, mendoakan orang mati. Biasanya pada hari pertama, ketiga, ketujuh, ke-40 dan seterusnya. Ini saya mau kasih berapa ini? Kan tahlilan. Padahal tahlil yang saya maksud adalah dari kata halala yuhallilu tahlila. Kalau tasbih dari sabbaha yusabbihu tasbih, mensucikan. Kalau tahlil halala yuhallilu tahlila. Tahlil artinya adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, itu sekedar intermezzo saja, sekedar selingan. Nah, doa tadi sangat bagus sekali. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah yang kita sebut dengan kalimat tahmid. Hamada yuhammidu tahmida. Tahmid, ada tasbih, ya, ada tahmid, alhamdulillah, walhamdulillah, wala ilaha la ilaha illallah, tahlil, mengucapkan la ilaha illallah itu adalah. Jadi di sini ada tahlilnya, ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada tahlil. Wallahu akbar, ini takbir. Allah maha besar. Ini membesarkan Allah, bahasa Arabnya itu adalah kabbara yukabbiru takbir. Takbir, membesarkan Allah dengan kalimat dengan kalimat Allahu akbar. Terus ditutup dengan wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ini kalimat hauqalah, untuk menunjukkan tidak ada daya dan kekuatan kecuali ada pada Allah yang maha ali, maha tinggi, maha luhur, dan maha azim. Ini ikrar kita untuk menyatakan diri bahwa kita ini lemah, makhluk yang ringkih. Maka memperbanyak kalimat hauqalah ini. Bagus sekali dengan al-dzikir kan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala. Juga kalimat dzikir yang satunya lagi adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah. Ini untuk memperkuat tauhid kita bahwa hanya Allah lah yang menentukan segalanya. Maka kalau kita sudah bertawakal kepada Allah, sudah berserah diri kepada Allah, sudah yakin bahwa Allah akan membantu kita, tidak usah khawatir. Hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah itu adalah sebaik-baik tempat kita untuk berserah diri, bertawakal. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah itu sebaik-baik pelindung. Allah itu ni'mal maula wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur dan maha. Ini penting bagi kita. Wirid-wirid atau zikir-zikir semacam ini penting bagi kita untuk memantapkan iman kita, memantapkan keyakinan kita bahwa kita manusia walaupun diciptakan fi ahsani taqwim, diciptakan dalam sebaik-baik bentuk penciptaan, tapi kita ini adalah makhluk yang ringkih, makhluk yang kata Allah sendiri wa khuliqal insanu dhaifa, dan manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang dhaif, makhluk yang. Itu catatan saya yang kedua, ya, dua. Ya. Yang pertama nikmat kesehatan. Yang kedua manusia sebagai makhluk yang. Berikutnya catatan saya dari pengalaman sakit selama 2-3 bulan itu adalah bahwa doa dari banyak orang yang saya tidak tahu, karena mereka berdoa dari belakang layar, entah itu pondok-pondok pesantren, karena saya banyak punya mahasiswa yang sekarang menjadi kiai di berbagai pesantren, ada yang santrinya sampai 15.000 sekarang. Konon beliau kiainya itu, yang murid saya itu, meminta santri-santrinya untuk istighosah, minta kepada Allah agar supaya operasi kepala guru saya Malik Madani besok pagi dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka melakukan istighosah itu, doa bersama. Ada pondok-pondok pesantren yang diasuh oleh teman-teman saya juga melakukan hal seperti itu. Pondok pesantren yang diasuh oleh teman-teman istri saya, seperti misalnya Az-Zuhriyah di Jondani, pondok pesantren Al-Munawwir Rabia, Ibu Ida Zainal, dan berbagai komunitas keluarga Madura Yogyakarta, komunitas yang lain-lain, dan pribadi-pribadi yang empati kepada saya melakukan doa minta kepada Allah agar operasi yang saya jalani berjalan dengan lancar dan sukses. Alhamdulillah, Allah mendengarkan permohonan mereka sehingga operasi yang saya jalani berjalan dengan lancar. Ketika saya siuman dari obat bius yang menghilangkan kesadaran saya untuk beberapa saat, maka saya bisa langsung masuk ke kamar, ya, ke pavilion, tidak usah mampir di ICU seperti biasanya. Katanya orang itu kalau operasi kepala itu biasanya yang mampir dulu, ya sehari 2 hari atau 1 minggu dan seterusnya. Alhamdulillah saya tidak usah mampir seperti itu. Saya bisa langsung berkomunikasi, ya, dengan dokter, dengan
istri dengan anak-anak dan teman-teman yang mendampingi saya. Alhamdulillah, saya sangat yakin bahwa itu tidak lepas dari peran doa yang dipanjatkan oleh banyak pihak termasuk jamaah Al-Munas ini. Karena memang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi menyatakan, asra'ud du'a'i ijabatan da'watu ghaibin li ghaibin. Asra'ud du'a'i ijabatan, doa yang paling cepat diijabahi oleh Allah, yang paling cepat dikabulkan oleh Allah adalah da'watu ghaibin li ghaibin, doa dari orang yang gaib untuk orang yang gaib. Artinya doa dari orang yang tidak ada di hadapan kita, tapi dia jauh non di sana di pondok pesantren Guyangan Pati yang santrinya 15.000 orang itu, di Krapia, pesantren Al-Munawwir, di Az-Zuhriyah, pesantren di Blater. Blater itu daerah Bandungan sana. Kebetulan adiknya Pak Agus Maftuh Ari Jibril, murid saya yang pernah menjabat sebagai duta besar RI untuk Arab Saudi, itu di sana di daerah Blater, Bandungan, Kabupaten Semarang. Doa virtual yang dilakukan oleh berbagai komunitas WAG, WA Group, itu adalah bentuk da'watu ghaibin li ghaibin, doa dari orang yang gaib untuk orang yang gaib. Ya, kita mendoakan orang yang berada jauh dari kita. Itu kata Nabi merupakan asra'ud du'a'i ijabatan. Asra'ud du'a'i ijabatan, doa yang paling cepat diijabahi oleh Allah. Saya menjadi sangat yakin tentang kebenaran hadis. Saya berpendapat bahwa lancarnya operasi kepala saya tidak lepas antara lain dari ijabah Allah terhadap doa berbagai pihak. Maka mari kita sosialisasikan, saling mendoa satu sama lain, mendoa untuk kebaikan kita bersama. Itu catatan saya yang ketiga. Catatan berikutnya mungkin dalam pertemuan yang akan datang. Tapi yang penting bagi saya ialah bahwa kita adalah makhluk yang sangat memerlukan bantuan sesama di samping bantuan dari Allah Subhanahu. Maka kalau agama kita berpesan tentang hablum minallah wa hablum minan nas, itulah antara lain yang saya ceritakan tadi. Pentingnya kita minta kepada Allah, pentingnya kita taat kepada Allah, karena dialah sumber kekuatan dan daya yang kita miliki. Dialah yang menciptakan kita, dialah yang memberikan penyakit kepada kita. Maka dia pula lah yang kuasa mencabut penyakit itu, entah dengan bantuan dokter, entah dengan bantuan yang lain. Yang kedua, bahwa kita memerlukan uluran dari sesama, antara lain berupa doa. Ya, saya kira itu yang perlu saya sampaikan dalam pertemuan kita yang pertama setelah absen selama 2-3 bulan ini. Mudah-mudahan
ada manfaatnya bagi kita bersama. Amin ya mujibas wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kan tadi belum berdoa setelah awal di waktu pawiri subuh, maka sekarang kita berdoa. Mari kita awali doa kita dengan tawassulan bil amali shalih istijabati du'aina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin. Amin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa afiyatan fil jasadi wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubarakan marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan maqsuma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati hiya laka ridan illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Wa ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa
sahbihi wasallam. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wa salamun alal mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله الموفق وهو المستعان وعليه التكلى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل